Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Pertama-tama dan terutama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesempatan kesehatan kepada kita semua sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasa. Mudah-mudahan Allah tetap beserta kita. Sebagaimana yang datang pertanyaan, Ustaz, saya dahulunya pernah mengikuti suatu pengajian ilmu tasawuf. Di sana Ustaz kami mengatakan qalbu mu'minin baitullah. Hati orang mukmin itu disitulah rumah Allah. Yang disampaikan oleh Ustaz tersebut. Ustaz tersebut mengatakan bahwa di dalam tubuh manusia atau dalam perut manusia ini ada hati. Apabila hati itu bersih, bersihlah semua manusia. Jadi tergantunglah pada hatinya. Kalau hatinya bersih, bersihlah dia. Bagaimana Ustaz? Yang saya tanya, apa beda hati itu dengan roh? Itu saja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan mengatakan dia pernah belajar nih, nanya ini ilmu tasawuf katanya ya, yang bunyinya qalbun mu'minin baitullah. Hati orang mukmin itu disitulah rumah Allah. Ini maksudnya. Ini perlu saya sampaikan, memang banyak pada zaman sekarang, memang banyak, bukan dahulu, sekarang juga banyak orang beranggapan hati itu katanya baik dan semuanya. Dia beranggapan hati itu, kalau di dalam bahasa ilmu kesehatan disebut tak salah itu lever ya, lever itu hati. Hati ini terletak ya. Hati ini terletak di rongga perut itu, di rongga perut di bawah apa itu? Rusuk sebelah kanan. Ya, hati ini gunanya sebagai penawar racun ya, fungsinya penawar racun atau meminimalisir racun. Maksudnya itu fungsi daripada hati tersebut. Yang saya sampai ke sini, yang dimasukkan kolbu di situ bukan hati yang itu. Itu kita perlu tahu ya, bukan hati yang terletak lever yang dikata dalam kesehatannya itu hati itu yang dikatakan bersih, yang disebut dalam kolbun. Bukan itu hati itu. Kalau hati yang seperti itu atau hati yang sering dimakan orang itu hati sapi atau hati ayam, orang senang makan itu namanya bukan kolbun dalam bahasa Arab, namanya kabid. Itu ya. Tapi yang dimaksudkan kolbun itu hati sanubari. Ya, hati sanubari itu apa? Kita harus tahu juga hati sanubari. Hati sanubari itu, kolbun itu merupakan anggota dari roh. Jadi ada di anggota di roh itu ada namanya hati, ada namanya nafsu, ada namanya akal. Kita harus paham betul. Sama saja dalam kehidupan kita ini. Kita bukan yang nama manusia itu ada jasmani, ada rohani. Anggota jasmani mana? Kelihatan. Ada kepala, ada kaki, ada tangan, ada perut dan sebagainya. Itu anggota daripada jasmani. Jadi kita harus paham betul itu. Jadi yang namanya qalbun itu ya bagian atau anggota daripada rohani. Jadi bagaimana maksudnya? Itu harus kita tahu. Jadi selama ini kalau orang tak tahu, hati-hati, katanya hati itu hati yang terletak di rongga perut, bukan hati itu. Maksud harus tahu ya. Hati qalbun itu merupakan suatu anggota daripada roh. Jadi anggota roh itu adanya namanya hati, ada qalbun, ada namanya akal, ada namanya
Nafsu itu anggota roh ya. Itu saja ya. Mudah-mudahan ada paham. Nanti kalau masalah akal, apa itu akal akan saya jawab nanti. Memang zaman sekarang orang banyak mengatakan menurut akal, menurut akal, menurut akal. Sebetulnya dia tak tahu apa itu akal. Nah, itu ya. Jadi yang aneh banyak zaman sekarang itu. Menurut akal, ilmiah kata dia tak tahu itu sebenarnya. Dia hanya pandai ngomong. Kalau dalam bahasa Yunani disebut dengan apa namanya? Verbalisme ya, atau dalam apa disebut juga hanya pandai ngomong tapi apa yang ngomongin dia tidak paham gitu, tak ngerti ya. Nah, jadi itulah kelemahannya. Jangan kita seperti itu. Atau dalam Quran dikatakan seperti keledai membawa kitab. Nah, jangan seperti itu. Nah, jadi kita di sini saya mengimbau pada penanya ini, hati yang dimaksud itu bukanlah lever itu, tapi hati kalbu. Kalbu itu merupakan suatu anggota daripada roh itu tersebut. Jadi kita harus paham ya. Nah, jadi kalau roh itu kalau nak mencuci hati ya, itu sifatnya roh. Yang di roh itu bukannya dia nampak di rongga perut itu maksud saya. Bukan itu. Nah, jadi kita selama ini orang beranggapan yang dikatakan hati itu terletak di rongga perut yang fungsinya sebagai meminimalisir darah, bukan itu ya. Itu dalam bahasa kesehatan nama lever. Lever bukan itu. Beda. Nah, jadi untuk menjawab selanjutnya boleh ditanya langsung dengan saya atau saya akan jawab secara ringkas nanti pada minggu hadapan. Insya Allah nanti akan saya jawab apa itu hati, apa itu yang namanya nafsu, apa itu nama akal. Akan saya jawab secara jelas, sejelas-jelasnya. Mari sama-sama kita memohon pada Allah ya, semoga kita mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf dari segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.